Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firlia Wijaya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Yatsy Madani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah desain dan pemrograman berbasis objek. Dan di sini saya akan membahas tentang use case. Nah, yang pertama, apa itu use case? Use case adalah suatu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language atau UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Yang dimaksud aktor di sini dapat berupa manusia atau perangkat. Secara umum, bisa didefinisikan bahwa pengertian unique case adalah teknik guna menunjukkan hubungan antara pengguna sistem dengan sistemnya sendiri. Nah, ini adalah simbol-simbol pada use case. Yang pertama ada aktor, kemudian ini use case-nya sendiri, ini association. Nah, ini adalah generalisasi, kemudian ini ada include, dan yang terakhir ada extend. Nah, ini adalah keterangan dari simbol-simbol si use case-nya itu sendiri. Next, nah fungsi use case yang pertama memperlihatkan proses aktivitas dalam sistem, memperkenalkan tahap awal setiap kegiatan proses dalam sebuah yang sedang dikembangkan. Yang kedua, menggambarkan proses bisnis dalam sistem, berperan menggambarkan urutan proses bisnis dengan lebih jelas, mudah dimengerti dan transparan untuk mencegah terjadi kesalahan pada sistem yang dikembangkan atas dibangun. Kemudian yang terakhir, jembatan antara developer dan konsumen, menjadi jembatan penghubung antara developer dengan konsumen untuk mendeskripsikan kejelasan sebuah sistem yang akan dikembangkan. Next, nah ini adalah manfaat use case diagram. Yang pertama sebagai kebutuhan verifikasi, yang kedua menjadi gambaran antar muka sebuah sistem karena sistem yang dibangun harus memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi orang yang dapat berinteraksi dengan sistem dan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Kemudian memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem, dan yang terakhir memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan pengguna. Nah, ini adalah komponen use case diagram. Yang pertama, sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem dengan aktor yang menggunakan. Yang kedua, aktor. Meskipun banyak yang menyangka bahwa aktor adalah sebuah diagram, tetapi nyatanya tidak. Aktor bukanlah bagian dari diagram. Nah, yang terakhir, use case merupakan komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem. Nah, ini adalah relasi dalam use case diagram. Yang pertama ada association, generalization, dan dependency. Next, nah ini syarat penamaan. Yang pertama aktor. Aktor merupakan manusia, perangkat, atau bahkan sistem yang menjadi peranan dalam keberhasilan sebuah operasi dalam sistem yang dibangun. Aktor memberikan informasi dan juga menerima informasi dari sistem. Nah, kemudian yang kedua ada use case, fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Yang kedua biasanya dinyatakan dengan kata kerja awal di awal frase nama use case. Yang ketiga merepresentasikan fungsi dan kebutuhan dari perspektif pengguna. Nah, ini adalah cara membuat use case diagram. Yang pertama identifikasi dulu siapa saja yang akan menggunakan. Kemudian yang kedua alat yang akan membantu untuk penerapannya. Yang ketiga, tentukan apa saja yang akan dilakukan oleh pengguna dan setiap aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengguna akan menjadi use case. Kemudian untuk setiap use case, kamu perlu memutuskan rangkaian setiap aktivitas secara normal. Jelaskan tahapan dasar dalam mendeskripsikan use case diagram. Kamu dapat coba menjelaskan apa saja yang dilakukan pengguna dan apa saja yang dilakukan sistem sebagai bentuk interaksi yang perlu diketahui. Kemudian saat tahapan dasar dilakukan, maka pertimbangkan rangkaian aktivitas menurut jalur aktivitas dan berikan jalur aktivitas alternatif pada diagram. Selanjutnya, kamu dapat mencari kesamaan antara use case, dan yang terakhir ulangi langkah kedua hingga ketujuh untuk pengguna lainnya. Oke, selesai. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.